ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagi jangan perbuat bagi Itu jangan perbuat patung. si titah kedua, jangan ada kedua yaitu jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada. berbuat bagimu patung yang menyerupai di hadapanku. Jangan ada patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di sekolah. Aku anak terang, aku tak pernah pula Tuhan Allahmu. Seru yang menyerupai apapun yang ada. Mau berdosa, aku anak terang, diambil Tuhan. Guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu Titah pertama, jangan ada. Hafalkan kita yang kedua. Titah kedua, jangan perbuat. Saya akan menyebutkan hukum Taurat. Hafalkan titah kedua, jangan kau buat jadimu. Saya mencinta Marito Purba dan saya Romi. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai. Yesus mereka mendek, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesus mereka mendek, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Mari bersalaman, tepuk tangan, tanganmu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 cari yang lain. Wah, cari yang lain berapa ya Tante? Tante Masti mau cari berapa orang? Wah, Dua, kita lihat lima. dulu. Anak sekolah minggu kita sudah Iya. duduk tenang dan udah pada rapi enggak? Ayo kita lihat dulu yuk ya Tante. tentunya menantikan ibadah sekolah Sekolah minggu. minggu. Oke. Wah, ternyata mereka sudah duduk rapi dan tenang. Dan Alkitabnya juga sudah pada disediakan di depan mereka. masing-masing. Nah, untuk pemanasan, Tante Masni ajak semua anak sekolah minggu untuk berdiri dulu. Yuk, gimana ya Tante Rosa? Lagunya? Yang ngajak berdiri. Oh, ayo. Nah, Kita mau panggil anak sekolah minggu, dua-dua. Yes. Wah, dua-dua ya. Anak sekolah minggu. Yes, saya. Wah, mereka sudah pada berdiri ya Tante Rosa. Udah. Nah, untuk mengawali atau pemanasan kita bernyanyi apa tadi ya Tante Rosa? Apa kabar? Mari bersalaman. Apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, keringkan matamu. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar, 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 cari yang lain. Wah, ternyata anak sekolah minggu sudah berpelukan Tante Sudah Ocha. berpelukan ya. Sudah berpelukan. Tadi kita bilang berapa ya Tante cari Ocha? dua. Dua, jadi menjadi Tiga. Wah, Satu tambah dua. keren-keren ya Ya, Tante Ocha konsentrasi ya. semuanya Iya. ya. Nah, sebelum lagi-lagi kita bergerak, Tante persilakan untuk duduk kembali.
Iya, kita Nah, panggilkan kita guru-guru bukan sekolah minggu berdua ya. saja, iya. Iya. Kita panggilkan Inang David dan Inang Fikar. Kita memulai ibadah kita terlebih dahulu, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita buka Kidung Jemaat kita nomor 355 ayat 1 sampai 2. Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 2. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ayat 2. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu dirang tenang. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang hadir, Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami dapat berkonsentrasi, mengikuti, bernyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Inang Pohan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi, Tuhan yang tuntun sehingga dapat menyampaikan isi firman-Mu dengan baik, dengan bahasa yang sederhana untuk bisa dipahami anak-anak sekolah minggu. Inilah kami Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang tidak dapat hadir pada saat ini, biarlah mereka juga merasakan kasih setia Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan dari awal pertengahan ke selesai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita gimana ya Kak Ocha ya? Oh iya, kita mau gerak dan lagu Wah, ya, gerak dan motorik. lagu. Nah, Iya. terlebih dahulu kita ajak anak sekolah minggu untuk Berdiri. Nah, ayo Inang David sama Inang Fikar, Inang kita ajak Fikar. yuk. Anak sekolah minggu dua-dua ya. Anak sekolah minggu, yes saya. Oke, Tunggu dulu, gayanya Apa? dari sektor A sudah pada diri enggak? sudah belum ya? Sudah ya? Sektor B? Sepertinya. Wow. Sudah juga, Sudah udah ya. ready. Sektor C? Mana ya? Udah mengikuti. Udah diri. Sektor D udah berdiri ya? Ayo kita lihat Sudah, yuk. ayo. Wah, Ah, sudah. Sektor E sudah juga Sudah. dan sektor F sudah juga. iya. Nah, sebelum kita bernyanyi dulu, penasaran nggak lagunya apa? Tentunya penasaran Penasaran ya. ya? Nah, lagu kita pertama yaitu Yesus di dalam rumahku. Rumahku. Tetapi kita memakai 3 bahasa ya adik-adik, Ya. yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India. India. Oke. Lagu kedua, Tante Masni, lagu Apa? kedua? Lagu kedua? Nanti aja. Nanti aja. Oke, Ya. itu saja dulu ya, diikuti ya adik-adik. Ayo.
Rumahku gereja. Nah, kalau udah di rumahnya masing-masing, kalau ramai, cari pasangannya. Tetapi kalau sendiri jangan berkecil hati. Bisa bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu walaupun dari online. Iya. Tentunya anak-anak ceria ya. Iya, pastinya. Iya. Lagu ketiga. Nah, dan lagu kita ketiga yaitu Gembira di Rumah Tuhan. Ada Tralala Trilili. Tapi ini adik-adik lagu baru. Alangkah baiknya kita pelan-pelan dulu ya. Mengikuti lagunya. Dan setelah Tante bacain, baru kita pakai musik. Nah. Apa liriknya Tante? Okay. Aku gembira. Aku bersuka. Menari. Melompat. Bertepuk tangan. Oke? Aku gembira. Aku bersuka. Menari. Melompat. Bertepuk tangan. Oke? Oke. Tralalanya Tante pasti nggak usah. Gak usah biar mereka penasaran nanti goyangnya gimana. Biar ingat. Ya. Oke. Menari
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, anak sekolah minggu dipersilakan untuk duduk kembali. Duduk yang rapi. Shalom anak-anak sekolah minggu. Setelah tadi kita bergembira, memuji Tuhan, sekarang tibalah saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Inang harap Alkitabnya sudah ada di dekatnya, sudah duduk yang rapi, dan tidak kemana-mana lagi. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Biarlah mereka yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, pikiran, hati, dan telinga mereka terbuka ya Tuhan, dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Amin. Nah, tema kita pada hari ini adalah senangnya berada di rumah Tuhan. Dan natsnya diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, dalam perikop, Yesus pada umur 12 tahun dalam bayi. Inang baca ya. Dan anak-anak di rumah, dibuka juga Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari kau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, di sini kita melihat temanya senang berada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu di mana sih? Rumah Tuhan itu adalah tempat kita untuk memuji Tuhan. Dan rumah Tuhan itu adalah diri kita juga. Seperti tadi nyanyinya, aku gereja. Nah, kita juga rumah Tuhan. Nah, dalam nats ini anak-anak, tidak semua ada Alkitab menceritakan tentang masa kecil Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas ini, dia menceritakan tentang masa kecil
Tuhan Yesus. Di dalam ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Nah, di sini dikatakan Yesus bertambah besar, menjadi kuat dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Semua itu bisa terjadi karena Tuhan memberkati Yesus. Nah, pertumbuhan Yesus juga itu karena kedua orang tua Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf sangat memperhatikan pertumbuhan Tuhan Yesus. Nah, seperti orang tua anak-anak sekolah minggu juga, mereka juga sangat memperhatikan pertumbuhan anak-anak sekolah minggu. Mereka memberikan makanan, pakaian, sekolah yang baik. Nah, seperti itu juga Maria dan Yusuf. Di dalam ayat 41 dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, di sini orang tua Yesus pasti juga membawa Yesus. Mereka pergi ke Yerusalem, ke bait suci untuk merayakan hari raya Paskah. Dan mereka juga pastinya membawa Yesus. Kedua orang tua Yesus, Maria dan Yusuf adalah orang tua yang sangat baik. Mereka memperhatikan pertumbuhan Yesus dan selalu membawa Yesus ke bait suci pada saat masih kecil. Nah, di ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Di sini, ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka pergi bersama dengan sanak saudara, teman-teman, tetangga dari Nazaret ke Yerusalem. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu? Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu sangat lama. Dan mereka berjalan dengan jalan kaki. Pada saat itu belum ada kendaraan. Mereka berjalan selama 3 hari. Dan dalam perjalanan itu mereka bersuka cita, gembira, tidak ada yang cemberut, tidak ada yang malas. Mereka semua bersuka cita. Inang mau tanya anak-anak sekolah minggu, ada enggak anak-anak sekolah minggu kalau diajak orang tuanya, nak ayo ke gereja atau ibadah online, ada enggak yang cemberut? Ada enggak yang malas? Ada enggak yang ogah-ogahan? Coba, ada enggak? Pastinya tidak ya. Anak-anak sekolah minggu GKPI itu anak yang hebat-hebat. Semua pasti senang memuji Tuhan dengan gembira, dengan senang hati. Nah, di sini juga dikatakan sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, setelah mereka melakukan ibadah itu di Yerusalem, mereka mau pulang ke Nazaret. Nah, di tengah jalan, setelah sehari penuh perjalanan mereka, begitu banyaknya orang, ternyata orang tuanya mengira, Maria dan Yusuf mengira bahwa Yesus ada di dalam rombongan itu. Ternyata Yesus tidak ada di situ. Mereka bertanya kepada sanak saudara, bertanya kepada orang-orang di situ, gak ada yang melihat Yesus. Satu orang pun tidak ada yang melihat Yesus. Mereka bertanya, terus bertanya, tidak ada yang melihat Yesus. Nah, Inang mau tanya, ada nggak yang tahu di mana Yesus? Ada? Oke, Inang bilang, Yesus berada di bait Allah. Pada saat Yesus tinggal, Yesus berada di bait Allah.
Yesus tidak pergi jalan-jalan, atau Yesus tidak pergi melihat kota Yerusalem, atau Yesus tidak sengaja main hingga lupa pulang. Tapi Yesus berada di bait Allah. Ngapain Yesus di sana? Nah, di dalam ayat 45 dikatakan, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Orang tuanya terus mencari dan mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Ternyata sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di bait Allah. Di ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, di sini Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama di bait Allah, di tengah para pendeta dan ahli Taurat. Dia dengan senang berada di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertanya kepada ahli-ahli Taurat tentang firman Tuhan. Padahal pada saat itu umur Yesus masih 12 tahun. Dan semua orang yang ada di situ, mereka sangat takjub, sangat heran akan kecerdasan Yesus. Yesus sangat senang berada di bait Allah. Yesus sangat senang mendengarkan firman Tuhan. Nah, di ayat 48, ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab mereka kepadanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, Inang mau tanya, siapa yang mau menjadi orang yang berhikmat, menjadi anak yang pintar, dikasihi Allah dan dikasihi sesama manusia? Siapa yang mau? Pasti semua mau. Jika ya, hiduplah seperti Yesus yang taat kepada orang tua, rajin belajar, rajin beribadah, senang mendengar firman Tuhan, senang berada di rumah Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itulah kalau kita mau menjadi anak yang hikmat, pandai, disenangi sesama, dan disenangi oleh Allah. Nah, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apa sih anak-anak yang takut akan Tuhan itu? Anak-anak yang takut akan Tuhan itu adalah anak yang hormat kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah dan melakukan perintah Tuhan. Ingat ya, menjadi anak-anak yang rajin belajar, taat kepada orang tua, senang berada di rumah Tuhan, mau beribadah, dan melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Oke anak-anak? Oke, sekian dulu firman dari Inang. Untuk tugasnya untuk kelas kecil, tugasnya menyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Bahasa Indonesia aja ya anak-anak, untuk kelas kecil. Seperti kelas kecilnya seperti siapa sih? Yang belum sekolah, kelas 1. Misalnya Mikaela, Mika, Marsha, Albert,
Elora. Jangan lupa ya divideokan ya lagunya ya. Yesus di dalam rumahku. Divideokan ya Mikaya, Marsha, Albert, Elora dan anak-anak yang lain. Udah? Tugas untuk kelas tengah ialah ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 13. Coba kita lihat. Amsal 3 ayat 13, kelas tengah ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ingat, kelas tengah, ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 13. Nah, untuk kelas besar, tugasnya menggambar gereja seperti ini. Bisa digambar sendiri, atau di print, atau apalah, yang penting menggambar gereja seperti ini dengan anak-anak sekolah minggu yang sedang atau mau beribadah. Ya, bisa dilihat ya. Oke, itu untuk kelas besar. Dan semua nanti itu dikirim ke sektor masing-masing, mulai dari sektor A, B, C, D, dan F. Oke anak-anak, sekian dulu firman Tuhan. Sekarang tutup Alkitabnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami mulai ibadah kami juga ya Tuhan. Engkaulah yang hadir di tempat ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan judul Satu Hal Yang Kurindu.
mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekali lagi Nang bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengumpulkan persembahan. Oke anak-anak, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua bukan karena kekuatan kami ya Bapa, tapi karena anugerah yang daripadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami dan segala pujian kami berserahkan kepadamu ya Bapa, sebagai dupa yang harum di hadapanmu ya Bapa. Terimalah persembahan dan pujian kami ya Tuhan. Ya Bapa, anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Bapa. Apabila mereka sedang ibadah online ya Bapa, Engkau yang selalu memberkati mereka ya Bapa. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apabila mereka sedang sakit ya Tuhan, Engkau yang selalu menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau tabib di antara segala tabib ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Engkau juga yang selalu menyertai mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka untuk membimbing, membiayai kehidupan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kami guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Engkau pakai kami lagi ya Tuhan dalam pelayanan kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, semua pelayanan kami ya Tuhan karena anugerah-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat kami, bukan karena kami siapa, bukan karena jabatan ataupun kekayaan ataupun kecantikan kami ya Tuhan. Tapi semua karena anugerah yang daripadamu ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan, agar kami mampu melayani ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan tim musik kami, Amang Sekjen, Amang Son ya Tuhan. Engkau juga yang selalu memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kasih